Mbak mau mulai kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai ya. Oke, jadi hari ini materi yang akan kita bahas adalah penalaran matematika. Oke, nah seperti biasa ya, ini karena soalnya udah kelihatan di kalian, Mbak akan minta kalian buat nyoba ngerjain dulu, karena ini masih awal-awal banget nih, dan juga bentar lagi kalian mau UTBK, pasti harus udah mulai prepare nih, gimana sih cara strategi kita ngerjain soal gitu ya. Nah, yang nomor satu, Mbak pengen minta kalian buat coba ngerjain dulu ya. Oke, bisa mulai ngerjain dulu nomor satu. Oh ya, nanti kalau misalkan udah ngerjain, ketemu jawabannya, boleh banget nanti jawabannya ditulis di kolom chat ya. Oke, Mbak April tunggu dulu nih. Kalian ngerjain 2 menit lah. Mbak tungguin ya. Oke, udah ada yang mulai jawab nih. Mantap, 1 menit. Ya, nggak ada 1 menit malah nih. Oke, sip, sip, sip. Mantap, Imrota sudah jawab. Ini yang lainnya kalau kalian ada jawaban, udah nemu jawabannya sambil mau April bahas, kalian boleh banget tulis di kolom chat ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ini Mbak mau mulai bahas karena udah ada yang jawab ya. Nomor satu, di sini diketahui ada suatu gambar ya, merupakan suatu peta daerah yang memuat kota A, kota B, kota C, kota E, sama kota F. Ntar di sini itu ada gambar yang kurang nih, jadi ini petaknya ya. Harusnya itu di sini, di antara, nah ini nih, kota A ini nih, ini ada petak garisnya juga ya. Nah ini tuh ada garis di sini. Terus di bagian sini juga ada garisnya, ini kan ada titik D ya. Nah, ini ada garis kayak gini. Nah, kayak gini ya gambarnya ya. Jadi di sini diketahui bahwa jarak kota C ke kota F adalah 120 kilometer. Nih, C ke F. Ini jaraknya itu 120 km. Nah, kalau misalkan ini 120 km, itu kan ada 3 buah petak ya. Ini satu petak, 2 petak, 3 petak. Maka kita harus cari tahu dulu jarak satu petak itu berapa. Nah, satu petak ini kan bisa kita peroleh dari 120 kita bagi sama banyak petaknya, yaitu 3 ya. Berarti 120 dibagi 3 maka sama dengan 40 kilometer. Oke, berarti kita tahu bahwa satu petaknya 40 km. Di sini kita mau nyari jarak dari kota B ke kota C. B ke C itu yang ini. Nah, ini nih, B ke C. Berarti kan ke sini ke atas itu ada satu petak, berarti panjangnya 40. Terus yang bawah ini ada 2 petak, berarti panjangnya 80. Maka kalau kita mau mencari BC, itu kita tinggal pakai Pitagoras yang sini ya. Oke, berarti akar 40 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2. Nah, cara ngerjain kayak gini kan nggak usah akarin satu-satu ya. Ini kalau kalian perhatiin 40 sama 80 ini kan 40-nya bisa Mbak keluarin. Jadi gini, nanti ini 40 kuadrat tetap tulis 40 kuadrat. Terus 80 kuadrat itu kan bisa dong kalau Mbak April bagi jadi 40 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Oke, bisa ya. Karena kan kalau misalkan ini pangkatnya sama nih, itu kalau di eksponen kan bisa kita gabung. Jadi kalau misalkan ada A kali M pangkat, sorry jangan A kali M deh, M kali N aja. Jadi kalau misalkan ada M kali N
pangkat A itu kan bisa kita pisah jadi M kali A dikali N pangkat A dengan syarat apa? Pangkatnya harus sama gitu ya. Nah, ini pangkatnya harus sama-sama A. Oke, sip. Nah, ini juga berlaku buat tipe soal kayak gini ya. Jadi nanti 40 pangkat 2 ini Mbak keluarin. Jadi nanti akan diperoleh 40 pangkat 2 dikali sama satu karena ini 40 kali satu ya. Terus ditambah sama 2 pangkat 2. Oke, nah sekarang nih 40 pangkat 2 kalau keluar dari akar itu kan berarti pangkat 2-nya tuh hilang. Jadi hanya 40. Terus satu plus 2 pangkat 2 2 pangkat 2 kan 4 4 tambah satu itu 5 berarti akar 5. Jadi jarak dari kota B ke C adalah 40 akar 5 kilometer. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, keren banget Imrota. Jawaban kamu benar. Sip-sip yang lain boleh banget ya coba jawab ya kayak Imrota ya. Mbak yakin kalian pasti udah pada jago-jago ngerjain soal PM ya. Oke, Mbak lanjut soal berikutnya ya, soal nomor 2. Oke, kalian boleh coba kerjain dulu. Biasa ya 2 menit waktunya. Mbak April tunggu dulu. Nanti kan kalau udah nemu jawabannya, boleh banget tulisin di kolom chat jawabannya ya. Oke, ini yang baru join mungkin ya. Ini kalian boleh coba kerjain ya. Nanti kalau sudah nemu jawabannya, boleh banget kalian tulisin di kolom chat ya. Oke, jadi kayak kita apa namanya interaktif aja gitu. Mbak April ngerjain, kalian juga ngerjain gitu ya. Oke, sip. Udah ada yang mulai pada jawab ya. Oke, nah karena udah ada yang jawab, ini Mbak mau langsung bahas ya. Nanti kita cek nih. Gitu kira-kira bener nggak nih jawabannya nih yang udah kalian jawab ya. Oke, nah di sini kita mau nyari apa sih? Total semua panjang jalan tol. Oke, kita berarti intinya mau nyari panjangnya dari jalan tol ya. Nah, jalan tol itu yang mana sih? Jalan tol itu yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, berarti yang merupakan jalan tol itu berarti yang ini nih, yang setengah lingkaran. Berarti kan yang ini ya. Nah, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, berarti mau nggak mau kan kalau kita mau nyari yang setengah lingkaran itu kita bisa pakai dua cara. Mau pakai keliling lingkaran bisa. Atau kita bisa juga pakai yang panjang busur. Tapi kayaknya paling gampang sih pakai keliling lingkaran sih. Oke, berarti kan mau nggak mau kalau kita mau nyari keliling setengah lingkaran, kita kan harus tahu dulu apa nih? Diameter ya. Kita harus tahu diameternya AB ini sama diameternya yang AD. Kita harus tahu dua diameter itu. Oke, berarti pertama kita harus cari tahu dulu diameter yang AD dulu ya. Jadi mencari diameter AD. Oke, nah diameter AD itu kan bisa kita peroleh yang ini. Nah, yang ini nih, seret, seret. Nah, ini. Berarti kita bisa pakai Pythagoras ya. Dengan yang ini panjang sisinya itu adalah karena dua
dua petak ya. Ini kan satu petaknya 40, berarti ini panjangnya 80 km. Terus yang ini, yang tegak ini, itu berarti kan dua petak juga, berarti panjangnya 80 km. Berarti nanti kita bisa mencari diameter AD pakai Pitagoras ya. Berarti akar 80 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2. Oke, kayak yang Mbak tadi lakuin ya, berarti 80-nya kita keluarin nih 80 pangkat 2-nya. Karena ini kali satu, ini kali satu, maka ini jadi satu tambah satu. Terus 80 pangkat 2-nya, karena keluar dari akar, maka pangkat 2-nya itu hilang. Jadi 80. Nah, dalamnya itu tinggal s- sisa yang ini ya, berapa nih? Yang satu plus satu berarti akar dua. Oke, bentar. Ini siapa ya? Oke, sebentar. Em, ini layarnya jadi kecoret-coret ya di kalian ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, maaf. Oh iya, maaf banget. Ini kalau misalkan kalian mau coret-coret, coret-coretnya di kertas ya, jangan di layarnya ya. Bentar nih. Oke, ini em, maaf banget tadi yang kecoret layarnya bisa minta tolong dihapusin nggak ya? Soalnya ini tulisannya Mbak April jadi em, apa namanya ketutup ya. Nah tadi kalau yang nggak sengaja kecoret nggak apa-apa ya. Nanti Mbak April minta tolong dihapusin ya dari tempat kamu kayaknya ini bilangnya tadi siapa ya Mbak April nggak lihat nih. Oke nanti minta tolong dihapus ya coretannya ya. Oke, nggak apa nanti kalau misalkan pun ini nggak kelihatan, nanti yang catatannya Mbak April akan Mbak April upload di Google Drive yang linknya Mbak kirim di grup ya. Oke, ini Mbak lanjut dulu. Jadi kita ketemu diameter AD-nya adalah ini 80 akar 2. Sebentar ya. Oke, ini Mbak lanjut lagi. Maaf ya, tadi Mbak mau nyari tahu cara ngapusnya gimana, cuman belum nemu. Ya udah, oke. Berarti di sini kita tahu bahwa AD-nya ini adalah diameter ya. Oke, nah berarti kalau misalkan diameternya kita tahu sama dengan 80 akar 2, maka kita akan bisa mencari jari-jari AD. Nah, jari-jari itu kan berarti diameter dibagi sama 2. Berarti jari-jarinya 40 akar 2. Oke, nah kita udah tahu diam jari-jari AD, berarti kan kita bisa mencari keliling setengah lingkarannya ya. Oke, setengah lingkaran AD itu berarti setengah kali 2 pi kali sama jari-jari AD. Kayak gini ya. Oke, 2 sama 2-nya coret. Terus tadi jari-jari AD kan sama dengan 40 akar 2. Nah, pi-nya nggak usah kita hitung. Jadi kita tahu bahwa nanti panjang jalan tol yang ada adalah 40 akar 2 pi gitu ya. Nah, terus di sini eh, kalau kita udah nyari diameter AD, sekarang kita cari diameter ini. Diameter AB ini. Nah, ini kita nyari diameter AB dulu. Oke. Nah, di sini panjang sisinya itu kan 40, berarti ya satu petak tuh 40. Terus yang ke atas ini ada tiga petak. Berarti panjangnya jadi berapa nih? 120 ya. Kan ke atas tuh. Berarti ini 120 nih yang atas nih. 120. Nah, berarti kita cari pakai Pitagoras. Diameter AB. Berarti AB itu panjangnya sama dengan akar 40 pangkat 2 ditambah 120 pangkat 2. Oke. Terus yang ini berarti 40 kuadratnya Mbak keluarin ya. Berarti jadi satu ditambah. Oke, karena 120 bagi 40 itu 3, maka sisa 3 pangkat 2. Berarti nanti
40 pangkat 2-nya Mbak keluarin dari akar, pangkatnya hilang ya. Berarti jadinya 40 akar 1 plus 3 kuadrat. Berarti 1 tambah 9 berarti 10 ya. Jadi 40 akar 10. Ini diameter yang AB. Sekarang kita cari jari-jari AB. Jari-jarinya berarti setengahnya diameter. Berarti berapa nih jari-jarinya nih? Berarti 20 akar 10. Oke, berarti di sini nanti kita bisa cari ya, apa namanya, keliling setengah lingkaran dari AB. Berarti setengah pi kali RAB. Kayak gini. Terus ini, oh ya duanya lupa, maaf maaf. Nah nanti duanya kita coret. Berarti kan masih RAB berarti 20 akar 10 pi. Nah ini adalah keliling setengah lingkaran AB. Nah, kalau kita mau mencari total seluruh jalan tol, maka nanti kita tinggal jumlahin aja berarti. Berarti 40 akar 2 pi kita tambah sama 20 akar 10 pi. Oke, nanti 20 pi kita keluarin. Ini juga dikeluarin ya nanti ya. Kan 40 bagi 20 bisa. Jadi nanti akan ketemu 20. Oke, karena ini 40 kita bagi 20 atau 20-nya kita keluarin, maka kan akan sisa 2. 2 akar 2 pi ditambah sama akar 10 pi. Oke, sorry, pi-nya dia dikeluarin sekalian aja ya. Maaf, maaf, maaf. Berarti ini 20 pi yang dikeluarin. Jadi 20 pi, ini akar 2, maaf, 2 akar 2, kan di 40 bagi 2 ya. 2 akar 2 ditambah sama akar 10. Ada nggak jawabannya? 20 pi dalam kurung 2 akar 2 tambah 10. Ya, jawabannya yang A. Oke, Mbak coba cek ada yang bener nggak? Oh, oke ada yang bener. Ya, Imrota, mantap banget, keren. Ya, jawabannya bener. Terus ini ada satu lagi nih yang jawab Ana ya. Nah, ini kayaknya kamu dikit doang nih. Kayaknya tadi kamu lupa membagi ini deh. Itu salah dikit doang. Jadi kan 40-nya tuh kamu keluarin 20 ya. Berarti kan nanti 40 kamu bagi 20 dulu. Jadi nanti nulisnya jangan 4 tapi nulisnya itu 2. Karena kan yang kita keluarin tuh 20. Berarti 40 bagi 20 kan 2 sisanya ya. Dikit lah gitu, Ana udah keren. Oke, mantap ya. Ana sama Imrota udah bantu jawab Mbak April. Oke, ini nanti maaf banget ya. Nanti kalau kalian mau coret-coret, coret-coretnya di kertas ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Mbak lanjut dulu yang nomor berikutnya, nomor 3. Oke, oh ternyata ininya ngikut ya. Bentar ya, Mbak April benerin dulu ya. Oke, biar nanti nggak keganggu sama coret-coretan ini. Sebentar ya. Oh ya, sambil Mbak April benerin, kalian juga coba ngerjain dulu yang nomor 3 ya. Oke, sudah. Nah, ini nanti kalian yang nomor 3 bisa coba itu ya, kerjain dulu ya.
Oke, oh ada yang udah jawab. Oke, mantap mantap. Imrata, kamu keren sekali. Sudah selesai ngerjain. Oke, karena udah ada yang jawab ya. Ini yang lainnya kalian boleh sambil nyimak Mbak, tapi boleh sambil nyoba ya nanti ya. Oke, jadi yang nomor 3 di sini kita kan mau mencari luas daerah yang dikelilingi oleh jalan yang menghubungkan kota D sama kota E. Berarti yang ini kan kota D sama E. Terus kota D ke kota F. Berarti ini jalannya. Terus yang menghubungkan kota E ke F, berarti yang ini. Nah, ini kan berarti daerahnya itu berbentuk suatu segitiga. Nah, ini kalian berarti ini kan kalau kita mau nyari luas segitiga, kita harus tahu alasnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Nah, alasnya itu kan berarti dari sini sampai sini. Nah, ini totalnya ada 3 petak, berarti kan 3 kali 40. Berarti sama dengan 120 kilometer. Nah, tingginya itu yang ini. Nah, ini totalnya ada 2 buah petak ya. Berarti 2 kali 4, berarti 80. Oke, nah sekarang kita bisa nyari luasnya. Kita nyari luas segitiga DEF. Berarti setengah alasnya kan 120 kali tingginya itu 80. Oke, ini tinggal kita bagi 2 aja, berarti 60 kali 80, berarti 8 kali 6 itu sama dengan 48 ya, berarti ini 48, nolnya ada 2, 0, 0, berarti 4.800. Oke, keren banget, Imrota, mantap, benar. Mbak Abi harap juga yang lain ngerjain juga ya, dan Mbak harap juga jawaban kalian benar semua. Oke, keren banget, Imrota, mantap. Makasih ya partisipasinya ya. Atau yang lain boleh banget nih, coba ngerjain ya. Jadi nggak cuma Imrota nih yang ngerjain nih, Mbak yakin kalian pasti bisa semua kok ngerjain kok. Oke, nggak apa-apa. Mungkin next soal nih kalian bisa nyoba ya. Yang nomor 4 sekarang. Oke, Mbak lanjut. Nah, oke. Nomor 4. Nah, ini kalian boleh coba kerjain dulu ya. Oke, Mbak kasih waktu 2 menit biasa. Oke, boleh dicoba dulu. Oke, ada pertanyaan dari Hanon. Jawabannya bakal dikirim nggak ya, Mbak? Oke, dikirim kok. Ini Hanon masuknya grup mana ya? Kayaknya kemarin Mbak Abel tuh udah ngirim link Google Drive yang pembahasan PKPM. Nanti Mbak akan upload di situ ya. Nanti Mbak kasih judul penalaran matematika 7. Nanti boleh dicari aja ya. Itu ada kumpulan pembahasan soal-soal yang pernah Mbak bahas dari yang sebelum-sebelumnya. Kalian boleh banget belajar dari situ ya. Nanti cari Google Drive-nya ya. Kayaknya Mbak pernah deh ngirim. Nanti kalau belum ketemu Google Drive, nanti boleh coba chat ke Mas Maul gitu ya. Nanti tahu kan Mas Maul yang mana? Nanti chat dulu, tanya Mas Maul, minta link Google Drive-nya Mbak April gitu ya. Ya, Hanan bakal dikirim kok, tenang aja. Oke, oh udah ada yang jawab ternyata. Oke, mantap. Imrata ada jawab. Keren, keren, keren. Oke, jadi kalau yang ini, di sini kan Ani,
mau berangkat dari kota B ke kota E ya. Kita disuruh mencari mana sih jarak terpendek yang ditempuh oleh Ani gitu ya. Sebenarnya kalau Ani itu mau pergi dari kota B ke kota E, itu kan ada beberapa jalur ya. Ani bisa dong lewatnya sini nih. Dari B ke C dulu. Terus lewatnya dari mana lagi nih? C ke F bisa. Terus E ke F bisa, gini kan, lewat rute ini, itu bisa. Atau bisa juga dong kalau Ani itu mau lewat rutenya yang ini nih. Berarti B ke A, terus A ke D, terus D ke E, ini bisa. Ya nggak? Ada kemungkinan lain nggak? Ada lagi nih. Bisa juga Ani itu nanti muterin jalan tol dulu. Jadi ke sini, muter ke sini, terus ke sini muter lagi jalan tol, baru ke sini. Nah, kalau kita perhatiin rutenya, nah ini kayak kira-kira dulu nih, dari jalan yang ditempuh ini kira-kira paling pendek nih atau paling dekat tuh kelihatannya dari yang mana nih? Kalau Mbak sih, kalau lihat dari opsinya itu kan akar-akar semua ya nggak sih? Ada akar 2, akar 5, akar 10, akar-akar pasti nanti eh pakainya itu yang banyak Pitagorasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, jalur yang banyak Pitagorasnya itu kan jalur yang oranye ini. Maka kita coba, oh ya, kan ada dua jalur ya, ada yang biru, ada yang oranye. Tapi kalau kita lihat nih, kalau kita pakai jalur biru, itu kan malah muter-muter ya nggak? Muter-muter jalan tol. Nah, makanya kita ambil yang jalan oranye ini gitu. Jadi ini kita anggap sebagai jarak terpendeknya. Oke. Nah, tadi sebelumnya kita kan udah nyari jarak ini ya, diameter AB ini ya. Panjangnya AB, bentar, Mbak lupa tadi ketemunya berapa ya AB ya? Bentar, Mbak geser dulu ya. Tadi itu AB, oh ya 40 akar 10. Terus AD-nya 40 akar 2. Oke. Nah, di sini AB itu 40 akar 10. Terus yang di sini AD itu panjangnya adalah 40 akar 2. Oke, nah terus yang DE ini kan belum kita hitung, berarti kita cari dulu nih DE-nya itu berapa. Nah, DE itu berarti kita bisa hitung pakai Pitagoras nih. Dari sini ke sini itu dua petak berarti 80. Terus ini ke sini itu berarti satu petak 40. Berarti nanti akar 80 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. Berarti jadinya akar 40 pangkat 2 dalam kurung 2 pangkat 2 plus 1. Berarti jadinya 40 akar 5. Oke, nah DE udah tahu. Nah, sekarang kita kan mau mencari jaraknya nih dari kota B ke kota E. Kita tinggal dijumlah aja berarti. B ke E itu nanti akan sama dengan AB ditambah sama AD ditambah lagi sama DE. Berarti 40 akar 10 ditambah sama 40 akar 2 ditambah sama 40 akar 5. Oke, tapi di sini perhatiin opsinya ya. Opsinya itu kan minta angka depannya itu 20. Berarti yang kita keluarin itu 20 aja ya. Berarti akan ketemu 20. Ingat, 40 ini karena udah kita keluarin 20, berarti kan 40-nya kita bagi sama 20. Berarti 40 bagi 20 itu kan 2. Berarti ini sisa 2 akar 10. Ini juga sama ya. Berarti 40 bagi 20 berarti 2 akar 2. Yang ini juga sama, berarti 2 akar 5. Nah, jawabannya itu berarti yang mana nih? 2 akar 10, 2 akar 2, 2 akar 5. 80. Yang mana nih? Sebentar. Yang AD ya, bentar-bentar. Tadi yang AD berapa ya ketemunya ya? Oh iya, AD 80 akan 2. Maaf, maaf, Mbak salah lihat. Oh iya, bener. Makasih ya, Imrota ya. Oke, oh iya. Maaf, maaf, Mbak Aru salah lihat tadi. Oke, lagi mana nih? Iya, yang AD 8. Oh, ini jari-jarinya ya tadi ya. Makasih ya, Imrota ya. Berarti ini 80 akar 2. Oh iya, maaf, maaf. Tadi Mbak salah lihat. Ntar, ini tak ganti dulu. Berarti yang ini jadinya 80.
akar 2. Oke. Karena kita keluarin 20 maka masih sisa 4 ya jadinya ya. Berarti jadinya 4 akar 2. Oke, iya bener. Jadi jawabannya yang B. Oke, oke. Sip, 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 sip. Mantap, Ibu. Terima kasih banyak ya udah diingetin ya. Tadi Mbak salah lihat-lihatnya yang jari-jari. Oke, keren. Yang lain juga jangan lupa nyobain juga ya, ngerjain ya. Oke, Mbak lanjut ke next soal nih nomor 5. Aduh, aduh, bentar ya. Nah, oke. Nah, ini nomor 5 nih. Kalian boleh coba lihat soalnya dulu, dipahami, dan coba dikerjakan ya. Oke, ada yang udah nemu belum nih nomor 5 ya? Coba-coba kalian pahamin dulu. Ya Mbak, tunggu 1 menit lagi ya. Oh oke, Imruta dah keren banget nih, udah jawab lagi. Oke, sip, 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 sip. Oke, kita coba cek ya jawabannya ya. Oke, ini yang lain jangan mau kasih sama ilmu utang nih. Oke, Mbak yakin kalian juga pasti bisa kok. Oke, nah ini Mbak akan bahas ya. Nanti kalian juga sambil coba kerjain ya di rumah dari rumah masing-masing. Oke, di sini diketahui ada intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu dan jarak titik ke lampu tersebut. Di sini diketahui daya suatu lampunya itu disimbolkan sebagai L besar dan intensitas cahayanya itu intensitas cahaya dari lampu yang berjarak X meter dari lampu nanti intensitasnya itu mengikuti suatu persamaan rumus I sama dengan L per X pangkat 2. Nah, di sini kita disuruh mencari nih, kan diketahui daya lampunya itu 100 watt. Ya enggak? Tadi daya lampu itu kan kita simbolkan sebagai L. Berarti L-nya itu sama dengan 100. Terus di sini kita mau disuruh cari intensitas cahaya pada lantai yang terdekat ke lampu. Nah, ini clue-nya itu di terdekat. Ingat, kalau misalkan ada kata terdekat atau jarak antara dua garis nih, kalau terdekat itu kita cari jarak yang tegak lurus. Yang tegak lurus terhadap lantai. Nah, berarti kalau dari gambar ini nih logikanya ya, jarak yang tegak lurus itu kan berarti yang membentuk sudut siku-siku sama lantai. Berarti yang di sini. Berarti jaraknya itu nanti kita pakainya yang ini nih. Nah, dari garis yang merah ini. Berarti jarak yang tegak lurus ini. Panjangnya adalah 3 meter. Berarti apa? Berarti X-nya itu nanti kita pakai 3 meter. Oke. Lalu kalau kita mau nyari intensitasnya, itu nanti kita langsung masuk ke rumus ini aja. I sama dengan L per X pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti tadi L-nya, intensitasnya kan diketahui 100.
dibagi sama x-nya itu berarti 3 pangkat 2. Berarti 100 bagi 9. Oke, kita cari bentuk pecahan campurannya. Berarti yang mendekati, karena 100 bagi 9 itu kan 99 ya. Berarti berapa tuh? 99 bagi 11. 99 bagi 9 itu kan 11. Berarti 11, sisanya 1. Nah, dibagi sama 9. Jadi nanti, em, apa nih? Intensitasnya yaitu 11 1/9. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, Imrota, keren banget, mantap. Kamu sudah menjawab benar terus nih dari tadi. Keren. Yang lain Mbak Yati juga kan bisa. Oke, nanti jangan lupa ketikin jawabannya ya, biar Mbak tuh tahu gitu. Yang di sini tuh nggak cuma Imrota doang. Oke. Nah, oke sip. Nanti yang nomor selanjutnya ya kalian harus coba kerjain ya. Oke, Mbak lanjut yang nomor 6 nih. Kayak biasa kalian coba kerjain dulu ya. Nah, nomor 6. Oke, boleh dicoba kerjain dulu. Oke, ada yang nemu nih nomor 6 nih. Tar, nomor 6 ini agak tricky sih. Jadi di sini nomor 6 itu kan diketahui apa nih? Daya lampunya 100 watt. Berarti kan diketahui L-nya ya. L-nya itu 100 watt. Kayak L sama dengan 100. Terus diketahui di sini apa nih? Luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima cahaya dengan intensitas lebih dari 4 watt. Berarti kan intensitasnya ini diketahui ya. I-nya karena lebih dari 4 watt, maka tandanya nanti tidak sama nih. Lebih dari sama dengan 4. Tapi di sini kan kita disuruh nyari luas daerah lantainya ya. Nah, kita ambil titik minimumnya. Berarti nanti kita I-nya itu ambilnya yang 4 dulu gitu. Berarti I-nya kita ambil 4 dulu ya. Gini. Kita disuruh nyari luas daerahnya. Ya, jadi gini nih. Nanti kalau kita nyari luas daerahnya, kalian tuh bayangin nanti lampu itu kan nyorotnya nggak cuma ke sini doang, pasti nanti nyorotnya juga ada sisi satunya lagi ya nggak? Gini. Dan ini kan gambarnya kan 2 dimensi. Nanti kalian kalau bayangin ke 3 dimensi, itu nanti apa ya, areanya itu akan berbentuk lingkaran bawahnya. Kan kayak pernah lihat film gitu nggak sih kalau ada lampu nyorot ke bawah itu kan areanya lingkaran ya nggak sih bawahnya? Ntar, Mbak gambarin dulu biar nanti kebayang bentuknya gimana. Jadi ini misal loh, ada lampu kayak di sini. Nah, nanti areanya kan gini. Itu kayak kerucut gitu loh. Ntar. Nah, areanya tuh nanti kayak gini. Seret. Nah, ini adalah areanya. Jadi areanya itu bentuknya tuh lingkaran gitu. Berarti di sini eh kita kan tahu ya jarak tegak lurusnya lampu ke lantai itu adalah 3 meter. Nah, kalau kita mau nyari luas area, berarti kita sama ajanya nyari luas lingkaran.
luas lingkaran. Oke, berarti kita tahu di sini itu kalau misalkan di soal yang miringnya itu kan adalah X. Kalau kita mau nyari jari-jari, berarti kan kita harus tahu satu sisi dulu dong. Ya kita mau nggak mau harus nyari X-nya dulu gitu. Tapi di sini X bisa dicari karena kita tahu L-nya berapa, tahu I-nya berapa gitu kan. Terus kan juga tahu persamaan intensitas. I itu sama dengan L dibagi sama X pangkat 2. Yaudah berarti I-nya tinggal kita masukin 4 gitu ya. Berarti 4 sama dengan L-nya tuh 100 dibagi sama X pangkat 2. Berarti di sini nanti kali silang ya ke sini ya. Berarti akan diperoleh 4X pangkat 2 sama dengan 100. Berarti X kuadratnya sama dengan 100 bagi 4. Berarti 25. Oke, kita tahu dulu nih X kuadratnya tuh 25 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita kan mau nyari apa nih? Bentar, ini kita tahu X kuadratnya tuh 25. Kita mau nyari jari-jari. Kita bisa pakai apa nih? Pitagoras ya. Oke, langsung nyari R. R itu berarti akar dari... sebenarnya nggak usah pakai akar-akaran sih. Pakai ini aja. Karena tadi kita nyarinya X pangkat 2 ya. Berarti R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi sama 3 pangkat 2. Di X pangkat 2-nya 25. Terus 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 25 kurangi 9, 16. Jadi diketahui R pangkat 2-nya itu 16. Maka R itu sama dengan akar 16. Berarti R-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita udah tahu jari-jari, maka kita nanti bisa nyari luas lingkarannya itu berapa. Oke. Nah, luas lingkaran itu kan berarti pi R pangkat 2. Berarti pi kali 4 pangkat 2. Jadinya 16 pi. Oke, jawabannya berarti yang C. Oke, mantap. Imrota, iya benar jawabannya yang C. Oke, yang lain, kalau udah nyoba di rumah, Barat jawabannya juga benar sama C ya. Oke, sip. Mbak lanjut soal berikutnya ya, nomor 7. Oke, kalian boleh coba kerjain dulu ya yang nomor 7 ini ya. Mbak tunggu 2 menit. Oke, ada yang udah jawab lagi. Imrota lagi yang jawab. Oke, mantap. Imrota, kamu keren banget semangatnya. Oke, nah yang nomor 7 ya. Ini Mbak mau coba bahas. Jadi di sini itu daya lampunya sama ya, diketahuinya 100 watt. Berarti L-nya nanti sama dengan 100 juga. Terus di sini I-nya, intensitasnya itu ada dua macam. Ada yang 4 watt sama yang 10 watt. Berarti I-nya bisa yang sama dengan 4.
atau I-nya bisa juga yang 10. Berarti nanti ada dua tipe lampu yang pastinya kalau intensitasnya beda pasti akan menyinari luas daerahnya beda juga dong. Nanti ilustrasinya itu kayak ada dua lingkaran gitu loh. Ada yang lingkarannya gede, terus ada yang kecil di tengah. Jadi nanti kita nyari selisihnya gitu. Oke, ntar ini Mbak ilustrasiin dulu deh biar nggak bingung deh. Jadi misal tuh ada dua buah lampu, ini satu lampu tapi nanti intensitasnya tuh beda gitu ya. Jadi yang intensitas pertama itu tuh yang gede nih, yang 10 watt. Pasti nanti daerah yang akan disinarinya pasti juga akan luas gitu. Jadi kira-kira kayak gini nanti. Oke, ini misal kalau yang 10 watt. Nah, terus kalau misalkan yang 4 watt, berarti otomatis daerah yang disinari akan lebih kecil. Misalkan segini. Nah, kayak gini. Berarti kan ada dua buah lingkaran dan nanti yang kita cari itu berarti luas daerahnya. Nah, berarti kan karena tubruan ya ada dua buah lampu kan, maka nanti di sini kita mau nyari luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima cahaya dengan intensitas antara 4 watt sampai 10 watt. Berarti kan antara ya, ingat kalau yang dicari antara berarti kan yang ini nih. Nah, yang sininya doang. Berarti di sini kalau yang biru tuh Mbak misalnya yang 4 watt ya. Terus yang hitam tuh yang 10 watt. Berarti kalau yang nerima antara 10 sampai 4 berarti kan kita cari selisihnya ini. Yang Mbak arsir merah ini ya. Jadi kita nanti harus nyari luas lingkaran yang gede yang 10 watt sama yang lingkaran kecil tuh yang 4 watt itu berapa gitu ya. Kita cari luasnya. Oke. Tadi kayaknya kalau yang 4 watt itu kita udah ketemu itunya ya. Luasnya kan kita sebenarnya udah nyari nih yang 4 watt ya nggak sih? Nih 4 watt kan. Luasnya 16 pi. Oke, berarti ini nggak cari lagi ya karena udah dicari sebelumnya. Berarti luas lingkaran yang 4 watt itu berarti 16 pi. Sekarang kita cari dulu nih untuk yang ini. Luas lingkaran yang 10 wattnya itu berapa gitu ya. Oke, berarti sama kayak tadi. Kita cari dulu pakai rumus I. I itu kan rumusnya sama dengan L per X pangkat 2. Nah, berarti intensitasnya nanti kita pakai yang 10 watt ini. Berarti nanti ketemunya 10 sama dengan 100 per X pangkat 2. Ini ya. Nah, berarti nanti X pangkat 2-nya sama dengan 10 bagi 10. Berarti 10. Ini kita ketemu nih X pangkat 2-nya 10. Nah, tadi kita kan tinggal nyari jari-jari ya, pakai Pitagoras kan. Berarti R itu, sorry, R pangkat 2 ya, berarti pakainya ya. Berarti R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kita kurangi sama, apa nanti kita nyarinya? Dikurangi sama tingginya. Tingginya kan sama ya, nggak berubah-ubah ya lampunya dari lantai. Dikurangi sama 3 pangkat 2. Berarti nanti ketemu R pangkat 2 sama dengan 10 terus dikurangi sama 9 ya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 1 maka R-nya sama dengan berapa nih? Akar 1 ya, berarti 1. Oh, ini Mbak kebalik ya. Berarti harusnya kalau yang wattnya itu 10 malah dia yang di dalamnya ya. Oke, nggak apa-apa deh, nanti gambarnya tak benerin lagi. Oke. Nah, berarti di sini kalau R-nya 1 itu kita bisa nyari luas lingkaran untuk yang 10 watt. Itu berarti nanti luasnya pi R pangkat 2. Berarti pi kali 1 pangkat 2 berarti sama dengan pi. Oke, nanti kita tinggal selisihin aja. Berarti yang 16 pi sama pi. Ini nanti kita selisihin. Nah, berarti gambarnya tak revisi dulu dikit. Ini hapus, ini hapus. Oke, tak pindah berarti ya. Berarti yang dalam ini itu berarti yang 10 watt. Yang luar itu yang 4 watt. Oke, berarti kita tinggal nyari selisih luasnya ya. Berarti 16 pi dikurangi sama pi. Berarti sama dengan 15 pi.
Ya, jawabannya yang D. Oke, mantap banget Imrota. Ya bener lagi jawabannya. Keren, keren, keren. Kayak yang lain yuk, jangan kalah ya sama Imrota ya. Kan boleh banget loh. Serius kalau jawab salah tuh nggak Mbak gigit kok. Tenang aja, nggak apa-apa jawab salah ya. Oke. Nah, ini Mbak lanjut ya nomor 8 ya. Oke, lanjut. Coba kalian bisa kerjain dulu ya. Ini sambil Mbak juga mau baca-baca soalnya dulu. Oke, mungkin ini agak banyak nih ya kalian ngitungnya ya. Oke, mungkin kalian coba sambil ngitung, Mbak juga akan sambil bahas ya yang ini ya. Boleh ngikutin aja nggak apa-apa nanti. Jadi di sini, aduh bacaannya nih angkanya, aduh gede-gede ya. Mungkin agak mager bacanya, tapi nggak apa. Kalau kayak gini ya, misalkan kalian ketemu soal dengan tipe bacaan yang banyak banget kayak gini, kalian boleh coba rinciin ya dengan cara ditulis apa aja yang diketahui. Itu nanti akan membantu kalian buat menguraikan apa sih yang harus kita perluin datanya apa yang nanti harus kita hitung gitu ya. Itu namanya itu kalau di pembelajaran itu namanya konsep berpikir secara komputasional. Jadi caranya kalian itu kumpulin datanya dulu nih. Di soal tuh kalian tuh ada apa aja sih? Nah, datanya tuh kalian kumpulin tulis tuh yang diketahui apa aja. Terus nanti kalian coba baca soalnya nih yang ditanya itu mau apa. Nah, kalian nanti lihat dari data yang kalian punya itu yang bisa dipakai itu apa aja. Baru nanti kalian hitung gitu ya caranya ya. Oke, sama juga kayak yang ini. Di sini diketahui suatu perumahan ya, memiliki rumah dengan tipe D, harganya itu 500 juta. Oke, berarti di sini diketahui harganya ya. Harga rumah, harga rumah tipe D itu berarti sama dengan 500 juta. Oke. Nah, terus habis itu di sini diketahui pembeli akan dikenakan biaya administrasi 5% dari harga tersebut. Oke, berarti ada suatu biaya adminnya. Biaya admin. Biaya adminnya itu 5%-nya. Terus habis itu diketahui lagi rumah ini dapat dibeli dengan angsuran yang tetap setiap bulan mulai 1 bulan setelah pembayaran uang dan administrasi. Di sini maksimal angsuran itu 20 tahun. Oke, berarti maksimal angsur itu selama 20 tahun. Terus diketahui lagi uang muka minimal 20% dari harga rumah. Oke, berarti DP-nya itu minimal 20% ya. Terus di sini kalau misalkan ngangsur juga dikenakan suatu bunga tunggal ya 6% per tahun. Oke, bunga tunggal.
Terus juga di sini ada promo untuk 10 pembeli pertama mendapatkan diskon 10% dari harga rumah. Oke, promo. Bentar, sebentar ya. Oke, nah di sini juga ada promo diskon 10% dari harga rumah untuk 10 pembeli pertama. Oke, nah di sini diketahui Pak Fajar itu kan pengen beli rumah tipe D. Nah di sini Pak Fajar termasuk ke 10 pembeli pertama nih. Artinya apa? Pak Fajar itu berarti dapat diskon 10% gitu ya dari harga rumahnya. Di sini Pak Fajar akan membayar secara mengangsur dengan uang muka 30% dari harga setelah diskon. Total yang harus dibayar Pak Fajar pertama kali itu berapa juta gitu ya. Nah, berarti kan di sini karena Pak Fajar masuk 10 pembeli pertama, kita harus dong nyari harga rumah setelah kena diskon 10%. Oke. Berarti yang pertama kita cari harga rumah setelah diskon. Berarti nanti harganya itu jadi berapa nih? Kan diskonnya 10. Berarti 100 min 10% dikali sama harga rumahnya berarti 500 juta. Oke, berarti jadinya 90%, berarti 90 per 100 kali 500 juta. Berarti jadinya 9 kali 5 itu 45, berarti 450 juta. Nah, ini harga rumah yang nantinya akan dibayarin sama Pak Fajar ya, 450 juta. Nah, terus di sini nanti di sini Pak Fajar itu akan membayar 30% dari harga rumah. Berarti kita pakai harga yang 450 ini buat bayar DP-nya ya. Berarti besarnya DP yang akan dibayarkan Pak Fajar berarti kan 30%, berarti 30 per 100 dikali sama harga rumahnya yaitu 450 juta. Gitu ya. Oke, selain uang muka itu nanti ada admin juga, ya nggak sih? Ada administrasi juga ya, hati-hati. Jadi di sini nanti kita hitung dulu DP-nya dulu berapa gitu ya. Berarti DP-nya itu 3 kali 45. Berarti berapa tuh? 1,35 juta. Nah, ingat di sini kalau kita beli rumah ada yang namanya biaya admin 5%-nya dari harga yang harus dibayar bersamaan dengan uang muka. Jadi kita cari tuh 5%-nya itu berapa. Nah, 5%-nya kita dapat dari mana sih? 5% ini itu dari harga rumah aslinya ya, yaitu 500 juta. Jadi bukan yang setelah diskon. Tapi kalau DP itu kita ngitungnya yang setelah diskon karena di soal mintanya 30% dari harga setelah diskon gitu ya. Jadi di sini yang biaya admin kita hitung dulu. Jadi adminnya itu 5 per 100 dikali sama 500 juta. Berarti nanti ketemu biaya adminnya itu 25 juta. Nah, berarti nanti total uang yang harus dibayar Pak Fajar itu adalah DP nanti ditambah sama adminnya. 135 ditambah sama 25. Berarti 160 juta. Wow, banyak ya ternyata yang beli rumah ya, mahal juga. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, sip. Oke, punya ini yang tadi jawab punya siapa nih? Imrota. Oke, mantap Imrota bener. Punyanya L. Ini kamu kayaknya salah ngitung dikit ya, L. Selisih 10 doang. Kayaknya kamu tadi salah ngitung yang biaya adminnya mungkin ya. Nah, itu harusnya 25 ya, El. Jadi, ngitungnya itu kita nggak pakai yang 450, tapi kita ngitungnya dari yang biaya rumahnya gitu ya. Karena kan di teks mintanya 5% dari harga rumahnya, yaitu 500 juta. Oke, nggak apa, dikit lagi. Nggak apa-apa, oke. Mbak lanjut ya, nomor selanjutnya, nomor 9. Oke, sip. Nomor 9 boleh juga ya kalian coba baca dulu teksnya. Dicoba kerjain dulu. Nomor 9 ya.
Oke, jujur yang nomor 9 ini memang itu ya lumayan panjang ya nanti nih kita nyarinya nih. Nah, di sini Bugono itu kan membeli rumah tipe D. Tapi di sini Bugono nggak termasuk 10 pembeli pertama. Nah, di sini berarti kalau misalkan Bugono itu nggak termasuk 10 pembeli pertama, artinya nanti harga rumah yang didapatin Bugono adalah 500 juta tuh. Tadi kan sebelumnya kita udah nyari nih biaya admin ya untuk yang apa namanya? Yang rumah harga 500 juta ini, berarti biaya adminnya 25 juta. Oke, kita nggak usah hitung lagi. Ya, karena udah dihitung ya, ngapain dihitung lagi gitu ya. Tadi berarti tahu adminnya itu 25 juta. Oke, berarti kan di sini kita harus nyari dulu nih. Di sini itu Bugono itu total bayarnya berarti berapa? Oke, karena kan di sini berarti rumah tipe tiga kan harganya 500 juta. Tapi kena admin 25 juta. Berarti total yang harus dibayarin Bugono adalah 525 juta. Berarti total yang harus dibayar. Itu sama dengan 500 ditambah 25. Berarti 525 juta. Oke, nah di sini Bu Gono juga di awal udah bayar sebesar 140 juta. Nah di sini itu yang udah include sama uang administrasinya. Artinya apa? Artinya di sini 525 juta ini nanti kita perlu kurangin dulu sama 140 juta. Yang udah include admin sama DP awalnya Bu Gono itu berapa? Oke, berarti kan kita nyari apa? Sisa yang harus dibayar. Berarti nanti sebesar berapa nih? 525 kita kurangi sama 140. Berarti nanti ketemunya berapa nih? Berarti 5 kurangin 0, 5. Terus 12, sorry, 12 ya kurangi 4 berarti 8. Terus tadi 4 kurangi 1 berarti 3. Nah, gini ya. Berarti 385 juta. Benar nggak nih? Oke, 5 kurangi 0. Benar ya? Oke, 4 kurangi 1, 3. 12 kurangi 4, 8. Oke, benar. 385 juta. Oke, nah di sini Bu Gono itu punya uang 200 juta. Di sini sisa uangnya dapat membayar angsuran maksimal berapa kali gitu ya. Oke, nah di sini Bu Gono itu pengen mengangsurnya itu berapa nih? Oke, berarti di sini 385 tapi bentar dulu. Kan ini ada bunga tunggalnya ya. Saya. Oke, berarti kita nanti harus including dulu sama ini bunga tunggal ini. Oke. Nah, di sini berarti kan kita Bu Gononya kan pengen nyicilnya 200 kali tuh. Berarti banyak ngangsurnya tuh nanti 200 kali. Oke. Hmm, banyak nih nanti nih yang dicari nih berarti. Oke. Hmm. Oke, 140 juta beserta uang administrasi. Sebentar. Hmm, kayaknya yang dimaksud uang muka ini sama adminnya tuh kepisah kayaknya ya. Kok kalau pakai ini nanti ketemunya angkanya nggak bulat nih. Bentar. Jadi kayaknya yang ini ada miskonsepsi dikit deh. Nah, jadi di sini nih. Jadi di sini admin 2 juta itu kayaknya kalau di soal ini dianggapnya itu udah dibayar sendiri sama Bu Gono. Oke, sehingga nanti di sini Bu Gono itu bayar rumahnya itu kan 500 juta ya. Nah, berarti nanti sisa yang harus dibayar itu kita nggak pakai yang 252 karena 252 ini nanti kan include DP, ya, include admin ya. Tapi sedangkan adminnya itu udah dibayar sendiri. Kayaknya sih gitu maksud soalnya.
Iya, 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 iya. Oke, soalnya nanti kalau kayak gini hasilnya koma-koma jelek angkanya. Oke, berarti ini 500 kurangi 140. Berarti nanti ketemunya 360 juta. Oke, nah kalau pakai ini nih lebih better nih. Oke, nah karena di sini itu Bu Gono pengen nyicil ya sebanyak 200 kali. Berarti kita harus nyari dulu nih bunganya. Kan ada bunga tunggalnya ya. Berarti bunga itu nanti sama dengan MO-nya itu berarti yang 360 juta ini 360 nanti kita kali sama bunga tunggalnya 6% per tahun berarti 6 per 100 terus dikali sama ini 200 kali karena ini kan apa bunganya itu per tahun ya maka 200 ini nanti perlu kita bagi sama 12. Oke ini kayak gini coret ini 2 terus nah berarti ketemu berapa tuh 360 ya itu ya total bunganya ya. Oke, nah total bunganya udah ketemu 360. Oh my, oke. Ternyata bunganya gede banget toh. Oke, jadi ini kan beli, seharusnya tuh Bugono tuh kan bayarnya 360 juta ya sisanya ya. Tapi ternyata karena nyicilnya 200 kali, total bunganya itu jadi 360 juta. Berarti sama aja kayak harga rumahnya. Oke, nggak apa. Nah, berarti di sini nanti total cicilannya Bugono itu adalah harga rumah setelah DP ini nanti ditambah sama bunga. Mahal juga ya bunganya ya ampun 360 juta. Oke. Ya apa? Nah, jadi di sini nanti kita cari dulu nih total yang harus dibayar Bugono. Bayar Bugono. Itu berarti nanti 360 ditambah 360. Berarti nanti totalnya ada 720 juta. Oke, lebih mahal dari harga rumahnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau kita mau nyari apa nih angsurannya ya. Sisa uang Bugono itu berarti oh oke kita nyari dulu angsurannya dulu ya berarti ya. Nah di sini kan 720 juta nih yang mau dibayarin Bugono. Berarti kan di sini kita harus nyari satu kali angsuran itu Bugono harus bayar berapa sih gitu ya. Satu kali angsur. Berarti cara nyarinya itu nanti 720 juta kita bagi sama ini. Apa namanya banyak aksurannya. Berarti kan 200. Nanti akan ketemu besarnya itu berarti 3,6 juta. Nah ini 3,6 juta harus dibayarin Bugono tiap satu kali ngangsur. Oke. Nah, bentar. Berarti di sini uangnya Bugono itu awalnya ada 200 juta, tapi udah dipakai buat bayar uang muka 140 juta sama uang administrasi. Berarti kita harus nyari sisa uangnya Bugono itu berapa gitu ya. Sisa uang Bugono. Nah, berarti sisa uangnya itu 200 juta. Kita kurangi sama yang Bugono bayar ya 140 dikurangi lagi sama adminnya 25 juta. Berarti kan total sisanya itu 165 juta. Oke. Nah, berarti nanti 165 juta ini kita disuruh ngitung sih bisa buat bayar kok 160. Sorry, sorry. 165 mah totalnya. Ini harusnya sisanya nggak segini. Maaf, maaf. Yang total 165 tadi 140 ditambah sama 25. Berarti nanti sisanya itu 35 juta. Maaf, maaf. Salah nulis tadi, maaf ya.
Nah, berarti nanti di sini uang sebanyak 30 juta ini bisa buat berapa kali angsur? Nah, nanti 35 juta ini kita kan bisa bagi sama yang satu kali angsuran yaitu 3,6 juta. Maka kita bisa cari nih 35 dibagi 3,6. Berarti nanti kan akan ketemunya itu 350 bagi 36. Berarti ini nanti hasilnya itu kan kalau kita mau 10 kali angsuran itu kebanyakan. Maka mundur satu angka berarti estimasinya sekitar 9, sekian sekian. Nah, karena angsuran nggak boleh koma, maka angka yang mendekati itu 9 ini. Maka ini bisa buat bayar untuk 9 kali angsuran. Jadi jawabannya yang iya, betul Imrota, yang D jawabannya. Oke, sip. Ini langsung lanjut aja ya nomor 10 ya. Oke, nah di sini yang nomor 10 kalian boleh coba baca dulu ya soalnya ya. Terus boleh coba oret-oret dulu. Oke, ini tuh kemarin yang nomor 10 ya waktu Mbak Abi coba kerjain itu, Mbak nggak nemu jawabannya sih, tapi nggak apa deh ya, kita coba hitung aja, nanti ketemunya berapa aja ya, berarti itu jawabannya gitu ya. Oke, tapi nggak apa yang penting kan kalian tahu konsepnya ya, kan bisa jadi ada salah ketik dan sebagainya kan. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita coba kerjain dulu ya. Jadi di sini Bu Heru akan membeli rumah tipe T dengan cara mengangsur. Nah, Bu Heru termasuk 10 pembeli pertama, berarti Bu Heru dapat diskon. Oke. Nah, biaya admin itu tetap ada ya berarti di sini. Ia membayar uang muka minimum dan mengangsur 20 tahun. Jumlah angsuran yang telah dibayarkan Bu Heru sampai dengan 10 tahun adalah berapa juta gitu ya. Oke, berarti di sini kita nyari harga setelah diskon. Nanti udah cari ya, berarti 450 juta. Terus habis itu di sini diketahui bahwa Bu Heru itu, oh oke, di sini pengen membayar uang muka minimum. Nah, uang muka minimum. Berarti kalau uang muka minimum di teks kita tahu bahwa uang muka minimumnya adalah 20%. Berarti ini kita pakai DP-nya itu yang 20%. Oke, berarti DP-nya itu sama dengan 20 per 100. Nanti kita kali yang 450 juta ini. Coret-coret. Berarti nanti akan kita ketahui bahwa DP-nya punya Bu Heru adalah 2 kali 45 yaitu 90 juta. Oke. Nah, habis itu di sini berarti kita tahu bahwa apa nih? Oh, kita mau nyari jumlah angsuran yang telah dibayarkan Bu Heru sampai dengan 10 tahun. Oke, oke, oke. Oke, nah berarti di sini Bu Heru itu pengen ngangsur selama 20 tahun nih. Oke. Berarti lama angsuran ya. Lama angsuran itu sama dengan 20 tahun. Oke, berarti kalau misalkan di sini itu harga rumahnya 450 juta, Bu Heru udah DP 90 juta, maka di sini nanti total yang harus
dibayarkan Bu Heru itu kita tinggal kurangi aja ya. 450 kurangi 90. Dibayar Bu Heru. Itu sama dengan 450 dikurangi 90. Berarti nanti berapa nih? 45, 360 juta. Oke. Nah, ingat, kalau misalkan kita ngangsul, di sini pasti akan kena yang namanya itu bunga sebesar 6% per tahun ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kena bunga nih, maka kita harus nyari dulu besar bunga selama total ngangsurnya kan 20 tahun. Cari dulu tuh besar bunganya berapa. Oke, bunganya itu berarti kan 6/100 dikali sama lama angsurannya berarti 20 tahun ya. Terus kita kali sama ini pokoknya, pokok yang harus dibayar Bu Heru berarti kan 360 juta. Oke, jadi tinggal dihitung aja berarti ketemunya nanti berapa tuh? 12 kali 36. Berarti nanti ketemunya itu 432. Oh, oke, 432 juta. Oke, nah ini ternyata besar bunganya lebih gede ya daripada total pokok pinjamannya Bu Heru. Oke, nggak apa berarti kalau kita udah tahu nih bunganya kan 432. Tadi yang harus dibayarkan Bu Heru awalnya kan 360 juta. Maka kita nanti kalau mau nyari angsuran, kita tuh harus nyari tadi pokok awalnya 360 kita harus jumlahin dulu sama bunganya. Terus dibagi sama lama angsurannya. Jadi angsurannya nanti akan sebesar 360 ditambah sama 432. Jangan lupa kita bagi sama lama mengangsurnya yaitu 20 tahun. Atau kalau mau jadiinnya itu per bulan berarti nanti kita tinggal kaliin sama 12 ya. Oke, berarti nanti akan ketemu 792 dibagi sama 240 bulan. Nanti akan ketemunya itu sekitar 3,3 juta per bulan. Oke, nah berarti kalau misalkan kita sudah ketemu nih, ternyata oh per bulannya itu bayarnya 3,3 juta loh. Berarti kita kan bisa nyari total angsuran yang udah dibayarin Bu Heru 10 tahun kemudian. Berarti caranya gimana? Ya udah caranya berarti kan kita tinggal nyari dulu dong. Selama contoh 1 tahun Bu Heru itu total bayarnya itu berapa gitu ya? Total yang dibayarkan Bu Heru selama 10 tahun. Oke, berarti nanti caranya itu 3,3 ini itu kan per bulan. Kita kaliin sama banyak bulan dalam setahun, yaitu berapa? 12. Lalu kita kaliin sama 10. Berarti nanti akan ketemu berapa tuh? Oke, berarti 33 kali 12. Nah, ini Mbak April tuh kemarin ketemunya berarti berapa nih? Oke, berarti ketemunya 396 juta. Oke, ya kan nggak ada di opsi kan? Mbak April ketemunya ini 396 juta. Nggak apa-apa, kita bikin opsi sendiri aja ya. Berarti opsi jawabannya yang F. Ini kayaknya emang ada salah ketik di opsinya sih kalau menurut Mbak sih. Oke, nggak apa ya. Yang penting konsepnya tuh tadi gini. Jadi pertama kita akan cari harga setelah diskon. Oke, terus dikurangi sama DP. Kalau kalian nyari angsuran, ingat angsuran itu nanti kita harus tahu pokok pinjamannya itu berapa. Berarti pokok pinjaman ini kita hitung dari harga setelah diskon 450 juta dikurangi sama DP rumahnya. Nah, habis itu kalau kita udah tahu pokoknya itu 360, kita cari bunga. Karena kan kalau sistemnya nyicil itu kena bunga, bunga tunggal ya. Maka lari ke bunga ini. Nanti bunga dihitung, oh ketemu nih bunganya 432. Maka nanti total angsuran ini
Nanti pokok pinjaman awal kita harus jumlahin sama bunganya. Lalu dibagi sama 20 ini apa? 20 ini lama angsurannya gitu ya. Nanti akan ketemu per bulannya itu sebesar 3,3 juta. Oke. Nah, ini yang nomor 10. Oke. Next ya, Mbak lanjut ya. Nah, oke yang nomor 11 nih. Ini kalian boleh coba kerjain dulu yang nomor 11. Oke, sambil Mbak juga mau baca soalnya sini. Oke, sambil kalian cara-cara dulu ya. Oke, jadi kalau yang nomor 11 ini ternyata kita disuruh membandingkan dua tipe sistem angsuran ya. Oke. Nah, jadi nggak apa ini kita coba kerjain dulu ya. Kayaknya Mbak yang ini juga kayak nggak nemu jawabannya juga, wes. Ntar, tapi kita coba kerjain dulu ya. Yang tipe D ini, di sini kan diketahui tipe pembayaran satu itu pakainya sistem angsurannya mengikuti suatu barisan aritmatika ya. Karena kalau kalian perhati ini, selisih tiap angsurannya kan berkurang sebesar 50.000 tuh. Berarti yang awalnya itu 10 juta, nanti berkurang kan jadi 9.950.000. Ntar ini Mbak pakai nolnya dalam ribuan aja deh biar nggak kebanyakan angka. Oke, nah ini kan berkurang terus tuh. Ini 9.950. Terus yang ini 9, oke 9.900 dan seterusnya sampai terakhir itu 50.000. Oke. 50.000-nya jangan gini dong, berarti 50. Oke, nah gini. Nah, tapi di sini minusnya kita itu nggak tahu kan nih, kalau kayak gini itu sampai nanti angsuran sebesar 50.000 itu ada berapa kali angsuran gitu atau berapa kali pembayaran gitu ya. Berapa kali pembayaran. Nah, nanti di sini itu kalian bisa pakai konsep dari ini apa namanya barisan aritmatika. Kan kita tahu bahwa selisihnya tuh konstan tuh 50.000 terus kan. Nih minus 50, ini juga min 50. Dan seterusnya akan berkurang sebesar 50.000 ya. Berarti yang ini U1, U2, U3, terus ingat suku terakhirnya kan kita tahu sama dengan 50.000. Berarti 50 ini adalah UN. Nah, kita nanti bisa pakai konsep dari UN. UN rumusnya itu kan berarti A plus N-1 kali B. Nah, di sini kita tahu bahwa UN-nya itu 50. Terus A itu berarti U1, tadi kan 10 juta, tapi Mbak tulisnya 10.000 aja. Ben nolnya nggak kebanyakan ya, ribunya simpan aja. Jadi kita mau nyari N dulu, kan kita nggak tahu berapa kali angsurannya kan. Nah, berarti N-1 dikali sama bedanya, itu berarti
min 50. Oke, nanti kita akan peroleh 50 sama dengan 10.000. Oke, berarti min 50N ditambah sama 50. Berarti akan diperoleh nanti. Oke, yang angka nggak pindah ruas semua ya. Berarti 50 min 50. Terus min 10.000 sama dengan min 50N. Berarti akan ketemu ini habis min 10.000 ya. Sama dengan minus 50N. Berarti nanti akan ketemu N-nya itu berarti min 10.000 dibagi sama min 50. Oke, berarti akan ketemu berapa kali angsuran nih? 10 bagi 5, 2 berarti 200 kali angsur. Oke. Nah, berarti kan kita harus mencari total semua yang dibayarkan ketika pakai sistem cicilan yang berbentuk barisan ini. Berarti kalau totalnya kita akan pakai rumus SN. Tadi kan N-nya 200, berarti kita cari S 200. Berarti 200 per 2 dikali 2 kali 10.000 ditambah sama 200 min 1 kali bedanya itu minus 50.000. Oke, berarti ini 100 ya jadinya ya. Terus ini 20.000 dikurangi sama berapa nih? Dikurangi sama 200 min 200 min 1 berarti kan 199 ya. Berarti ditambah 199 kali min 50.000. Oke, berarti nanti akan ketemu hasilnya berapa nih? Berarti kan N min 1 kali B 2A plus N min 1 kali B. Bener ya? Berarti kita tinggal hitung aja nih. Belum dikaliin. Sorry, sorry. Maaf lupa nulis ininya di sini. Berarti 100. Nah, nanti dikali sama ini ya. 20.000 ditambah 199 mili. 50.000-nya Mbak April nulisnya kebanyakan. Ini harusnya 50 toh. Duh, astagfirullahaladzim. Nah, ntar. Ini kalau kayak gini nanti nggak ketemu nih. Berarti ini 199 kali 50. Oke, kita hitung dulu. Berarti 100 kali 20.000. 199 kali 50 itu berarti 9.950. Terus ini dikurangi 20.000-nya dikurangi sama 9.950 ya. Berarti akan ketemu 10.050. Nah, ini dikali 100. Berarti kan hasilnya berapa nih? 10 juta. Berarti berapa nih? Tinggal tambahin 02 aja ya. Berarti 10.050.00. Berarti 1.005.000. Oke. Berarti sekitar 1 M kayak itu mahal banget ya. 1.005.000. Nah, ini baru dalam satuan. Tadi kan kita masih nyimpen 02 tuh, ya nggak? Kan di sini Mbak nulisnya 10.000 kan. Aslinya kan berapa? Aslinya 10 juta kan. Makanya di sini kalau tambahin 02, berarti ini sekitar apa nih? 1.005.000.000. Banyak banget ya. Oke. Nah, ini pokoknya nanti hasilnya sekitar seginilah kalau kita pakai sistem angsuran yang pertama. Nah, kalau kita itu mau pakai yang sistem cicilan biasa, kalau cicilan biasa kan tadi berarti apa nih? Pakainya yang sistem angsuran, berarti nanti ada suatu biaya admin, nanti ada juga uang muka, terus kena bunga kan? Oke, ini kalau kita pakai yang cara cicil biasa ya, atau cicilan normal. Cicilan tetap. Oke, berarti di sini nanti kita cari.
apa nih? Pokoknya dulu ya. Berarti kalau pinjaman pokok itu kan harus dikurangi sama yang namanya uang muka. Jadi kita cari dulu nih total yang harus dibayarin itu berapa gitu ya. Total harus dibayar setelah DP. Oke, berarti kalau setelah DP, DP-nya kan sebesar 20% ya. Berarti kan 100 min 20%, kita kaliin sama harga rumahnya 500. Berarti 80 per 100 kali 500. Berarti sama dengan 400 juta. Oke. Nah, habis itu di sini itu kan kita nyari bunga selama 20 tahun. Nggak cukup ya. Bentar-bentar. Oke. Bunga, kita cari bunga dulu selama 20 tahun. Berarti bunganya kan 6%. Berarti 6 per 100 dikali sama pokok pinjamannya berarti 400 dikali sama banyak, lama tahunnya itu kan 20 tahun ya. Kenapa 20 tahun ya? Karena di sini mintain 20 tahun gitu ya. Oke, berarti di sini coret, coret, berarti akan ketemu 6 kali 4. Itu berarti 24 kali 2. Berarti 48. Jadi nanti totalnya itu 480 juta. Itu buat bunganya. Nah, di sini kita kan berarti mau nyari totalnya ya. Tadi kan berarti bunganya itu 480 juta. Terus nanti harga yang kita harus bayarin setelah DP itu 400 juta. Terus ingat ada tambahan adminnya. Adminnya tadi berapa? Dulu Pak. 25 juta ya kalau nggak salah ya. Oh iya, adminnya 25 juta. Nah, itu kita tambahin semua. Eh, yang ini nggak Mbak bahas ya. Soalnya ternyata waktu Zoom-nya sudah selesai. Tapi bentar dulu ya. Di sini berarti total yang dibayar. Berarti nanti 400 kita jumlah sama 480. Terus jangan lupa ditambahi admin sebesar 25 juta. Berarti kalau kita jumlah hasilnya kan sama tuh ketemunya 1005. Ya nggak? 0000. Nah, ini kalau kita bandingin, ada selisihnya nggak? Kan ini 1005, ini juga 1005. Kan nggak ada selisihnya ya, harusnya tuh selisihnya tuh 0 ini tuh. Berarti yang ini emang tidak ada jawabannya. Oke, 1005. Oke, nggak apa-apa. Bikin jawaban sendiri ya, jawabannya yang F. Oke. Nah, udah. Nah, nanti kan harusnya masih ada sisa nomor nih 12 dan seterusnya kan. Nah, karena waktunya ini sudah habis ya, kan Zoom-nya sampai jam 12 kalau nggak salah. Karena mungkin kalau ada kegiatan lain juga, nanti tenang aja, ini akan Mbak kerjain sampai selesai. Nanti jawabannya Mbak upload di Google Drive. Itu ya, yang isinya pembahasan soal PKPM ya. Nanti kalian tunggu aja, dicari ya filenya Penalaran Matematika 7. Nanti Mbak upload di sana. Oke. Sip, yuk sebelum kita mengakhiri pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, Mbak doain ya kalian yang ikut Zoom KPM siang hari ini semuanya nanti kalian bisa lancar ngerjain UTBK-nya, dilancarin skornya bagus-bagus. Terus juga kalian bisa keterima prodi dan univ pilihan satu kalian di SNBT. Amin. Oke, sekian dari Mbak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.